sama bisa tadi bermain bersama satu kelompok dulu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian sudah siap? Angkat tangan Mas Len. Setelah gereja disegel, ibadah berpindah ke depan. Seharusnya tidak mengambil hak orang dalam beribadah. Kecewa dalam ini dari kartun ini dalam ajaran Islam mengajarkan untuk saling menghormati. Ketika di malam-malam itu digembok gerejanya, jemaat di sana itu masih berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan itu berkesan bagi kami. Kenapa lagi berdoa gitu pada nontonin gitu para aparatnya, dan apa alasan mereka menolak pendirian gereja? Ya, aparat mereka ini itu aku menyadari di video itu ada aparat habis menggembok, jadi dia foto gemboknya gitu, jadi kayak mau melapor ke siapa gitu. Berarti aparatnya ini bukan cuma karena dia mau menutup gereja tersebut, tapi ada yang menyuruh untuk menutup gereja tersebut. Ada haru, terus ada senang karena putusan MA sudah keluar, namun tetap sedih juga. Dan yang ketiga ada marah karena ketika Natal ada masyarakat juga yang menolak untuk ibadah Natal, dan sisanya sedih. Oke. Nangis dan menangis. Jadi kalau ditanya, saya tadi udah bilang aku kan ditanya nggak kuat. Pasti langsung berpikir Natal karena mengingat dan merasakan langsung di lapangan bagaimana ada di sini. Kebenaran saya mati kayak Yasin juga sudah cukup lama, cuman masih belum ada momen untuk bertanya ini gitu. Sebenarnya saya pengen tahu konflik bermula itu dari mana dan sumbernya apa, sehingga ini berujung pada penutupan dan penyegelan di 10 tahun yang lalu. Itu saja. Terima kasih. benar-benar kita itu bisa menjalankan secara bebas, saling menghargai gitu ya. Kan kalau alasannya apa kenapa kami tidak boleh di situ, kan nggak jelas alasannya apa, dia ada. Jadi ketika kita mengurus izin dan sudah disetujui, terus tiba-tiba terjadi penolakannya yang kita nggak tahu alasannya, pokoknya nggak boleh lah di situ. Nah seperti itu yang terjadi. Ya, menjawab berat tadi kenapa kita bertahan, ya pada prinsipnya itu kita ya berusaha lah supaya kedepannya kita menjadi lebih baik, adik-adik sebagai generasi muda itu nanti bisa menikmati hidup yang berdampingan dan enak gitu kan, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang kita pertahankan. Seperti inilah kita hukum itu dari hal kecil banyak kita melanggar. Kita sering lihat orang melawan arus seenaknya. Itu hukum yang diperintahkan Tuhan itu tidak sekedar kalimat-kalimat kosong, tapi harus ditaruh di dalam hati kita. Coba kalau kita ngingetin orang yang melanggar arus, dia yang marah, iya kan? Nggak pakai helm kita ingatin, dia yang marah. Ya kejadiannya seperti itu. Sekarang banyak hukum yang dilanggar. Jadi sampai penguasa sendiri tidak bisa melaksanakan hukum itu dengan baik. Dan tidak menjalankan konstitusi secara konsekuen. Ya itu yang kita perjuangkan. Ya harapannya ya itu di kemudian. Bagaimana kabar dari gereja sebagai orang-orang di Kayakmin, para umat di Kayakmin, apakah sekarang ini bagaimana kabar mereka merayakan Natal, bagaimana kabar mereka dalam menjalankan gereja, karena saya kan juga sebagai orang yang tumbuh di gereja dan kepribadian saya dibentuk di gereja begitu, dan saya melihat bahwa ketika saya menonton videonya saya berpikir saya tidak bisa membayangkan jika saya ketika kecil saya tumbuh di lingkungan seperti itu, apakah saya akan jadi penuh kebencian atau bagaimana, saya tidak tahu dan saya
tidak bisa membayangkan. Jadi saya mau menanyakan bagaimana kabar teman-teman yang menjadi bagian dari Yasmin ini. Mungkin jadi kelanjutan daripada peribadatan kami pada saat gereja kami tidak bisa dipakai, memang kami mengadakan ibadah dari rumah ke rumah dulu ya saat itu, dan sampai tahun 2012 sampai sebelum COVID kita masih terus dari rumah ke rumah kalau 2 minggu sekali. Jadi kalau minggu ini kita minggu pertama di rumah-rumah jemaat, minggu keduanya kita di depan istana, minggu ketiga di rumah jemaat, dan pada minggu keempatnya di istana. Jadi kita itu yang kita lakukan karena kita nggak punya gedung gereja ya. Itu tugas tiap warga negara untuk menjalankan peribadahnya masing-masing. Dan harapannya ke depan itu yang terjadi. Adik-adik bisa menikmati dan tidak terjadi saling curiga dan itu jangan sampai rusak lah. Jadi kalau misalnya sampai di mana jemaat ya namanya manusia itu artinya masing-masing. Jadi ketahanannya masing-masing. Tagline kita, judul kita di pembelajaran kita adalah Heal the Past, Hope for the Future, gitu ya. Kita tidak akan bisa menemukan masa depan yang penuh dengan harapan kalau kita tidak memahami atas apa yang sudah terjadi, gitu. Jadi tadi dengan gambar-gambar ini kita diajak kembali ke masa lalu, gitu ya, mengunjungi masa lalu kita yang tadi emosinya ada marah, ada sedih, ada miris, ada kecewa, gitu. Dan itu valid semua, gitu. Dan itulah yang ingin kita pelajari, gitu. Karena masa lalu perlu dipulihkan, gitu ya. Ini tidak hanya secara komunitas, tapi secara individu juga perlu, gitu ya. Beberapa teman misalnya mengatakan bahwa ada kepahitan dalam diri kita, itu yang harus kita pulihkan, gitu ya. Dan hari ini kita belajar tentang sejarah GKI Yasmin, gitu. Yang ketiga saya perlu memohon maaf ya atas nama pribadi, atas nama seorang muslim, gitu ya. Tadi kalaupun menanyakan penyebabnya apa, penyebabnya karena ada intoleransi, gitu ya. Ada kelompok muslim yang intoleran, gitu. Ada kelompok muslim yang radikal, gitu. Menurut saya ini adalah tanggung jawab saya sebagai muslim. Yasmin dan banyak gereja di Indonesia tidak bisa eksis, gitu ya. Ditolak karena ada sekelompok muslim yang penuh kebencian, gitu. Ketidakadilan, pasti ada intoleransi di sekitar kita. Oleh karena itu kita nggak bisa diam, gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa menikmati privilege kita, sementara tetangga kita mereka nggak bisa ikut ibadah di gerejanya. Sementara ada masjid yang disegel juga, ditolak juga, gitu. Oleh karena itu berterima kasih ke kalian yang diantara banyak anak muda di Indonesia, kalianlah yang punya kesempatan untuk datang hari ini, gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Rauf juga jauh-jauh dari Banten ngurusin acara hari ini dan Demi kebenaran. Kalau dari saya, pesan saya kepada sekalian, ya, tambahkan hukum itu hati-hati. Kalau ada sering mendengar hukum itu untuk dilanggar, jangan. Jadi hukum itu ketetapan. Kalau pemerintah membuat hukum itu untuk kebaikan, jadi ya lakukan apa yang jadi jangan mengacu pada hukum itu dibuat untuk dilanggar juga. Masa peta. Jadi ya ada lakukan. Jadi kalau sekarang orang sering melawan arus, jangan lakukan melawan. Itu contoh kecil. Terima kasih untuk semua. Indonesia rumah bersama bagi semua.